Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati. Kita mau bersyukur, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga terkasih Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertakhta di atas pujian. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan sukacita sebagai ganti duka cita. Allah pemenang, Allah yang membawa kami ke dalam terobosan lewat terobosan. Terima kasih Bapa, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, sebab ada kuasa di dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab kuasa pujian sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Terima kasih Tuhan, sebab kuasa nyata bagi setiap kami yang memuji dan mengeluhkan Tuhan kami. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Terima kasih Tuhan.
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Mari bersama-sama kita bawa syukur kita ke hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih. Jadikan kami rumah doa. Selamanya Engkau yang mampu menolong kami. Hanya Engkau Allah yang mampu memulihkan keadaan kami. Kami berharap pada kemurahan-Mu Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Walau 1000 lebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, Jesus. Kepadamu Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang benar. Jesus, ya Allah syikir ya Allah syanahu, hello ya Allah syanahu. Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seluas sekalian alam. Kita bangga memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama masuk ibadah kebaktian untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan mau bicara kepada kita mengenai senjata yang paling ampuh mengalahkan iblis, setan, roh jahat. Senjata yang paling ampuh mengalahkan semua masalah kita. Karena senjata kita bukan senjata dunia. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Rasul Paulus mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Karena senjata kami dan perjuangan bukanlah senjata duniawi, yang melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita melihat kembali perkalian antara
Daud dengan Goliat. Goliat itu adalah raksasa dari Filistin. Waktu Goliat memimpin tentara Filistin untuk berperang melawan tentara Israel, tidak ada tentara Israel yang bisa menghadapi Goliat raksasa dari Filistin itu. Ya, Raja Saul juga tidak berani. Lalu Daud, anak yang kecil, maju ke depan. Kenapa? Karena dia itu mendengar Goliat menghujat Tuhan, yang melawan Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 44 sampai dengan ayat 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Itu kata Goliat kepada Daud. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Jadi Daud tidak menghadapi Goliat dengan senjata dunia. Goliat menghadapi Daud dengan senjata dunia. Dia bawa pedang, tombak, dan lembing. Tahu-tahu dia adalah raksasa Goliat melawan Daud yang kecil. Tapi Daud tidak memakai senjata duniawi. Tidak pakai. Dia hanya memakai apa? Senjatanya adalah nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyertakan Daud. Ayat yang 46. Daud katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Jadi Daud tidak mundur. Waktu Goliat maju mau menyerang, Daud tidak mundur. Daud malah maju menghadapi Goliat. Itulah Daud berani. Kenapa? Dia memakai nama Allah Israel. Ayat yang ke-49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungannya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu tertanam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud memakai senjata yang diperlengkapi dengan kuasa, itu nama barisan Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Itulah yang Tuhan mau supaya kita juga menghadapi semua tantangan ini, jangan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kita punya senjata Allah yang luar biasa. Ya, senjata Allah itu di sini nomor 1 apa? Roh Kudus. Senjata Allah yang pertama adalah Roh Kudus. Di dalam Kisah 1 ayat 8. Tuhan Yesus katakan, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh dunia Yehuda dan sampai ke ujung bumi. Kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang sanggup meruntuhkan segala benteng kubu daripada iblis, setan, roh jahat. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga memakai senjata Allah, itu Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 28. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 12 ayat 4 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan bilang, sesungguhnya
Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kerajaan Allah bisa datang kepadamu. Senjata Allah dan Roh Kudus. Dalam Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itulah Roh Kudus. Tuhan berikan kita Roh Kudus sebagai senjata. Yohanes 20 ayat 22 sampai dengan 23. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itulah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus sanggup mengalahkan segala macam. Dalam Ibrani 12 ayat 29, Roh Kudus itu adalah api yang menghanguskan. Dikatakan Allah kita, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Roh Kudus adalah api yang menghanguskan. Jadi Roh Kudus menghanguskan segala musuh-musuh kita, termasuk sakit penyakit, ya, virus-virus corona, dibakar, dihancurkan, dihanguskan api Roh Kudus, lenyap dari kita. Kalau kita dilengkapi dengan perlengkapan senjata Roh, kita penuh Roh Kudus, kita bisa mengusir setan, mengusir sakit penyakit. Kita bakar dengan api Roh Kudus. Dan api Roh Kudus akan membakar, menghancurkan, menghanguskan semua virus corona. Hangus, lenyap dari kami semua. Lenyap dari keluarga kami. Kalau kita berdoa begitu, maka Roh Kudus akan menghanguskan semua sakit penyakit itu. Itu senjata Allah nomor 1. Senjata Allah nomor 2 adalah nama Tuhan Yesus atau darah Yesus. Senjata Allah yang kedua adalah nama Yesus atau darah Yesus. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-17. Nama Yesus dan darah Yesus. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali yang gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan takluk kepada murid Yesus demi nama Yesus. Nama Yesus menaklukkan semua setan-setan. Kisah Rasul 16 ayat 18. Kisah Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar daripada perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh dunia itu. Ini ada seorang ibu, ya, ahli sihir, ya. Dia mengganggu terus Paulus, mengganggu dari belakang. Akhirnya Paulus berbalik dan mengatakan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluar roh itu dari perempuan itu. Nama Yesus mengusir setan, roh jahat, roh tenung dari perempuan itu. Roh tenung dari perempuan itu diusir dalam nama Yesus. Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Ini senjata dalam nama Yesus, darah Yesus. Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 8. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi ada apa yang kupunyai, kuberikan kepada kamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Itu senjata yang pakai oleh Petrus waktu dia masuk ke bait Allah. Ada orang di situ duduk, orang lumpuh, dia minta-minta. Lalu Petrus bilang, tatap kepada kami. Waktu orang lumpuh itu menatap kepada Petrus, Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi demi nama Yesus Kristus berjalan. Langsung orang itu berjalan. Nama Yesus membuat orang lumpuh berjalan. Itu dia. Ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Itu orang lumpuh. Petrus katakan, emas dan perak kami tidak punya, tapi apa yang kami punya aku berikan kepadamu, yaitu dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Lalu Petrus pegang tangannya, orang itu mulai berdiri dan mulai berjalan dan berlompat-lompat di dalam bait Allah itu. Semua orang heran melihat.
dalam nama Yesus orang lumpuh berjalan. Wahyu 12 ayat 11. Ini tentang darah Yesus. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Senjata Allah adalah darah Yesus Kristus, Roh Kudus, nama Yesus Kristus. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, darah Yesus. Jadi senjata Allah itu adalah Roh Kudus, nama Yesus, darah Yesus Kristus. Itu senjata Allah. Senjata yang menaklukkan segala-galanya. Yang ketiga, senjata Allah yang ketiga. Ini penting. Senjata Allah yang ketiga adalah apa? Ucapan kita, mulut kita. Itu senjata. Di dalam Roma 10 ayat 8 dan ayat 10. Perhatikan. Ini senjata Allah yang ketiga. Itu apa? Ucapan. Mulut kita. Maka kita selalu memakai senjata Allah melalui mulut. Perkatakan. Ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi iman itu ada di mulut dan di hati kita. Di mulut dan di hati kita. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi mulut membuat kita selamat, maka kita harus mengucapkan kata-kata firman Tuhan, kita ucapkan. Senjata Allah kita harus perkatakan. Tidak hanya diimani, diperkatakan, dan itu akan terjadi. Markus 9 ayat 25. Yesus mengatakan kata-kata iman. Markus 9 ayat 25 dan 26. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Yesus menghardik iblis dengan perkataan. Ya, Yesus katakan, "Hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau keluarlah daripada anak ini dan jangan masukinya lagi." Yesus memperkatakan kata-kata itu. Yesus pakai mulut untuk mengusir setan itu. Makanya kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ayat yang ke-26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Bukan mati, jatuh. Dia setannya sudah lari keluar. Markus 11 ayat 23 dan 24. Markus pasal 11 ayat 23 dan 24. Ini senjata Allah adalah ucapan, perkataan. Iman harus memperkatakan. Markus 11 ayat 23 dan 24. Tuhan Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampurlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Jadi hati dengan mulut kita harus satu. Apa yang dalam hati kita ucapkan melalui mulut. Ayat 24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Yesus ajak kita berdoa. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, bukan akan terima, telah menerima, maka pasti kamu akan terima. Jadi kalau kita berdoa itu harus dengan iman yang keluar di hati, kita ucapkan melalui mulut. Apa yang kita doakan, kita yakin saya sudah dapat. Karena Roh Kudus yang melakukan itu. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut ke danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." 26. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
Yesus bangun menghadiri danau itu. Diam, tenang. Danau itu tiba-tiba gelombang itu teduh sekali. Yesus memperkatakan kata-kata iman. Murid Yesus dicela oleh Tuhan Yesus. Yesus bilang kepada muridnya, kamu orang yang kurang percaya. Kenapa kamu takut? Hai kamu orang kurang percaya. Kita harus percaya seperti Yesus. Yesus, apa yang Yesus katakan terjadi. Yesus menghadiri danau, badai, dan gelombang itu. Diam, maka danau gelombang itu jadi diam sekali. Ya, itulah kejadian. Yesus memperkatakan kata-kata iman dan terjadi. Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada saat dunia diciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang pun jadi. Pada saat itu menciptakan langit dan bumi. Bumi pada saat itu gelap gulita. Hanya ada Roh Kudus melayang-layang di atas air. Roh Kudus melayang-layang di atas air. Lalu datang firman Tuhan mengatakan, jadilah terang. Maka Roh Kudus melakukan terang. Jadi firman Allah datang bekerja sama dengan Roh Kudus. Firman Allah katakan apa? Jadilah terang. Maka Roh Kudus menciptakan terang. Pada saat firman Allah diucapkan, Roh Kudus menciptakan jadilah terang. Jadi itu perkataan. Tuhan bilang jadilah semua unggas-unggas udara. Jadi semua. Hanya dengan perkataan. Hanya dengan perkataan. Makanya iman harus diperkatakan. Bukan hanya diimani. Bukan hanya diyakini itu iman. Iman diyakini, diimani, tapi harus diperkatakan, diucapkan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis aku perintahkan kau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, api Roh Kudus membakar semua virus corona, virus apapun. Aku bakar dengan api Roh Kudus. Api Roh Kudus membakar, menghancurkan, menghanguskan virus corona. Hangus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lenyap dari kami, lenyap dari keluarga kami. Perkatakan dan itu pasti terjadi. Kenapa? Roh Kudus akan membakar semua virus corona. Karena Roh Kudus adalah api yang menghanguskan. Ya, iman harus diperkatakan. Di dalam Matius pasal 28, Tuhan Yesus katakan, dalam Matius pasal yang ke-28, dengarkan baik-baik. Ini perintah Tuhan Yesus kepada kita semua. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Tuhan selalu menyertai kita. Yesus bilang apa? Aku berikan kamu kuasa di surga dan bumi. Itu senjata Allah, itu Roh Kudus. Kuasa di surga dan bumi. Sebab itu pergi beritakan Injil. Ajarkan Injil itu. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Tuhan menyertai kita. Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupmu penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setiawan, Yesus penebus. Ayat yang ketiga.
Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan keluh. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Tuh suara mengatakan, ya. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan keluh. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjaga kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan memperhatikan kita. Sebab itu jangan kita takut. Kita pakai senjata Allah yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Firman-firman Kau sampaikan pada kami bahwa Engkau memperlengkapi kami dengan senjata Allah. Senjata yang dapat menentukan benteng kubu, mematahkan siasat manusia, merobohkan segala kekuatan ketakutan dan menghancurkannya. Itulah Roh Kudus, itulah firman Tuhan, itulah nama Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, senjata Allah. Kami tidak usah takut menghadapi semua tantangan dunia. Tidak usah takut pada penyakit-penyakit seperti virus corona atau virus apapun. Ya, Tuhan sudah perlengkapi kami dengan senjata Allah untuk menghancurkan iblis. Roh Kudus akan menghancurkan, menghanguskan semua musuh kami, jauh-jauh dari kami. Kami milik Kristus, kami diurapi Roh Kudus. Makanya kami harus terus diurapi dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus berikan kami kuasa. Kuasa di surga dan di bumi. Mengalahkan akan dunia ini. Mengalahkan iblis dan segala-galanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, kita menerima urapan Roh Kudus bersama-sama. Angkat kedua tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah senjata Allah. Senjata adalah kuasa di surga dan di bumi. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan diberikan kuasa di surga dan bumi. Apa yang kita katakan terjadi. Kalau kamu katakan dosa orang ini dosanya diampuni, dosanya diampuni. Jadi apa yang kita katakan terjadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita haus diurapi Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita minta Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Pasti kita dikasih. Setiap hari kita terus minta. Kita akan terus diurapi Roh Kudus. Roh Kudus akan memulihkan kita. Roh Kudus berikan kita kuasa di surga dan bumi untuk mengalahkan iblis, setan, roh jahat, menghancurkan, menghanguskan semua musuh kita, termasuk sakit penyakit, hangus lenyap dari kita. Maka jemaat Tuhan, kalau ada di antara kalian yang sakit, jangan lupa pakai senjata Allah, Roh Kudus. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, api Roh Kudus membakar virus corona yang mengganggu ini. Api Roh Kudus membakar, hancurkan, hanguskan, lenyap dari saya, lenyap dari keluarga saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan pasti sembuh, karena Roh Kudus yang akan menolong kita. Haleluya. Angkat tanganmu ke atas. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-Mu Tuhanku yang mengangkat tangan ke atas-Mu. Haus rindu kami menerima urapan baru dari Kudus. Oh Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus ke atas kami semua, supaya Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami kuasa di surga dan bumi, untuk menginjak ular kala jengking, untuk menahan kekuatan musuh, untuk menghancurkan semua iblis, setan, roh jahat, sakit, penyakit, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus, kami mohon padamu, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api turun membaptis, memenuhi, mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima
Husap pada makanta, illa pada makanta karuna nama, illa menafum pada makanto, orang pada makanta kanama. Haleluya, Hosanna, Hosanna. Inai pun malam itu embarmanto, Mario Santana nama. Haleluya, Hosanna nama. Illa menafum malam nama, Illoi sang malam menafum. Oh Roh Kudus terus engkau mengurapi kami, kau beri kami kuasa di surga dan bumi. Kami beroleh kemenangan yang hilang gemilang. Kasih karunia mahun pampalma. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kalian ke atas kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera daripada Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan kita karunia-karunia roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Aleichem.